semuanya, perkenalkan nama saya Kisawati Putri dari jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan bagaimana cara menentukan kepuasan maksimal dan penurunan kurva permintaan. Simak video baik-baik ya. Teori pilihan konsumen adalah cabang ekonomi yang menjelaskan bagaimana seorang individu membuat keputusan untuk memaksimalkan kepuasan atau utilitas dari barang atau jasa yang mereka konsumsi, mengingat kendala terbatas. Untuk menentukan kepuasan maksimal menggunakan kurva garis anggaran atau budget line dan kurva inference. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih budget line. Nah, kurva garis anggaran atau budget line itu menunjukkan kombinasi dari dua barang yang dapat dibeli oleh konsumen dengan anggaran tetap dengan rumus PX dikali QX ditambah PY dikali QY sama dengan I, yang dimana PX itu harga barang X. Nah, QX itu jumlah barang X maupun PY itu harga barang Y, QY jumlah barang Y. Nah, I itu adalah pendapatan. Lalu kurva inverse. Kurva inverse ini menunjukkan kombinasi barang yang dapat memberikan tingkat kepuasan kepada konsumen dengan tingkat yang sama. Nah, berikut contoh soalnya. Contohnya itu misalnya saya, itu seorang konsumen dengan pendapatan saya itu 100.000, berarti I-nya sama dengan 100.000 dalam rupiah ya. Nah, terus harga barang X itu 20.000. Terus PY-nya sama dengan 10.000. Nah, bagaimana cara menentukan garis anggaran ini? Jika QX sama dengan 0, maka QY sama dengan 100.000 dibagi 10.000 sama dengan 10. Nah, itu juga dengan QY. QY sama dengan 0, maka QX sama dengan 100.000 dibagi 20.000 sama dengan 5. Berarti titik A sama dengan 0,10. Titik B itu 5,0. Kita gambarkan garis kurvanya. Kita bikin yang 10 angka saja yang begini. Sini 10, di sini 5. Kita tarik garis budget lainnya. Lalu misalnya itu inference-nya itu 4,3. Berarti kita bikin di sini 3, di sini 4. Lalu misalnya lagi 2 dan 5. Ini kita bikin 2.
sini. Lalu kita bikin 6,2. Menurut kalian, yang mana tingkat kepuasannya? Tingkat kepuasan yang maksimal? Kita bikin UC1, UC2, UC3. Yang mana tingkat kepuasan yang maksimal? Itu adalah P4 dan 3. Kenapa tidak 5 atau 6? 5,2 atau tidak 6,2? Karena 5,2 itu memang dia ada berada di garis budget line, tapi ada tingkat kepuasan yang lebih tinggi, yaitu 4,3. Nah, terus kenapa tidak 6,2? Itu karena memang tingkat kepuasannya memang maksimal, tetapi budgetnya tidak cukup. Jadi dia tidak bersinggungan dengan budget line. Jadi tingkat kepuasan maksimalnya itu ada di berada 4,3. Jadi tingkat kepuasan maksimal itu ada di 4,3 atau IC2. Kita akan lanjut membahas tentang penurunan kurva permintaan. Nah, untuk penurunan kurva permintaan itu menunjukkan bahwa hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada harga tersebut. Nah, hukum permintaan itu menyatakan bahwa semakin tinggi harga, maka jumlah yang diminta akan semakin menurun. Maupun sebaliknya, semakin turun harga, maka jumlah yang diminta akan semakin naik. Nah, itu adalah yang dinyatakan oleh permintaan. Lalu untuk fungsi persamaannya itu ada di QD sama dengan F kali P, yang dimana QD adalah jumlah barang, P harga barang. Nah, baik, saya akan memperlihatkan contoh soal. Misalnya suatu fungsi persamaan permintaan itu sama dengan QD sama dengan 150 dikurang 3P. Tentukan jumlah barang yang diminta pada harga 20.000, 30.000, dan 40.000, serta gambarkan kurvanya. Nah, di sini kan sudah ada persamaannya. Tinggal kita masukkan QD sama dengan 150 dikurang 3 dikali 20. Kan harganya di 20. Sama dengan 3 kali 20 sama dengan 60. 110 dikurang 60 berarti 90. Ini untuk harga 20.000. Lalu kita masukkan juga yang 30.000. QD 150 dikurang 3 dikali 30 sama dengan 3 kali 3 90. 190 berarti 60. Lalu untuk 40, QD
150 kurang 3 kali 40 sama dengan 3 kali 4 120 110 120 berarti 30. Nah, ini kita udah dapat harga barang dan jumlah barang yang diminta. Nah, ini jumlah barang yang diminta. Tinggal kita masukkan ke tabel. Bikin dulu tabelnya. Nah, ini P harga barang, Q jumlah yang diminta. Kita masukkan P harga 20.000. Setelah sini kita masukin 90. Lalu selanjutnya 30.000. Lalu ada 60. Lalu 40.000. Kita bikin 30. Nah, setelah kita bikin datanya atau tabelnya, kita bikin gambarkan kurvanya. Di harga 40.000 30.000. Lalu ini ini 60.000. Ini 30.000. Nah, ini P, ini Q. Kita bikin 9 rendah dulu. 30, 60, lalu 90. Ini kita garis-garis ini. Guys. Ini 20, ini 20, ini 30. 20 dengan 90 kita garis. Lalu 30.000 dengan 60. Lalu 40.000 dengan 30. Kita bikin 40.000 dengan 30.000. Kita tinggal garis jumlahnya. Nah, bisa kita lihat semakin rendah harga itu jumlahnya semakin besar. Lalu 30.000 tuh semakin naiknya harga jumlah diminta juga semakin turun. Dan 40.000 semakin tinggi harga, semakin kecil jumlah yang diminta. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.